Saya ingin kembali melanjutkan pertanyaan saya menggantung tadi kepada Bang Maman selaku anggota DPR. Bang Maman, kasus ini terjadi ironisnya 3 hari setelah pihak DPR menarik RUU PKS dari Prolegnas 2020. Tanggapan Anda? Ya, yang pertama tentu kita mengutuk tindakan biadab ini, dan ini menunjukkan kembali fenomena gunung es kekerasan yang menjadi korbannya itu adalah anak-anak kita yang harusnya dilindungi, disayangi, dan didampingi. Yang kedua, tentu ini menjadi evaluasi bersama termasuk keberadaan P2TP2A ini. Bagaimana rekrutmen, bagaimana perspektif orang terhadap perlindungan anak yang seharusnya dilindungi. Dan yang ketiga tentu saya termasuk orang yang sebenarnya kecewa ketika RUU tentang penghapusan kekerasan seksual itu hilang dari prolegnas tahun ini. Tapi saya coba memahami alasan kita. Yang pertama, memang hari ini yang dibutuhkan oleh kita adalah tentang COVID-19 itu, yang mau tidak mau Komisi 8 harus mendorong revisi undang-undang bencana yang memasukkan bencana non alam, dan juga tentu kita menunggu juga rancangan undang-undang KUHP supaya tidak timpang tindih. Tetapi lepas dari itu, tentu kita akan memperjuangkan mudah-mudahan bisa kembali masuk di prolegnas, atau paling tidak tahun depan RUU itu bisa masuk dan kita meyakinkan bahwa tidak boleh lagi ada anak-anak kita menjadi korban kekerasan, apalagi korban kekerasan seksual. Oke, Bang Maman, tahan dulu. Kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Nah, saya ingin kembali ke Kang Maman. Lantas, sebagai wakil rakyat, apa support yang bisa diberikan oleh wakil rakyat kalaulah undang-undang ini tidak bisa menjadi masuk bagian dari prolegnas? Apa support yang bisa diberikan wakil rakyat untuk korban kekerasan seksual agar hak-haknya bisa tetap terpenuhi, Kang Maman? Ya, yang pertama tentu kita mengapresiasi apa yang dilakukan oleh kepolisian, usut tuntas hukum si pelaku itu seberat-beratnya. Yang kedua, kita harus betul-betul transparan dalam kasus ini. Saya ingin mengkoreksi Ibu Teresa tadi bahwa betul saudara terlaku ini, yang terlapor ini adalah anggota P2PT2A. Nah, sedangkan P2PT2A ini itu adalah bentukan provinsi dan juga kabupaten kota, tetapi programnya memang dari pusat. Nah, kebetulan mitra kami Panahar ini, makanya kami akan memanggil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sampai sejauh mana lembaga P2TP2A ini berjalan, rekrutmennya, lalu track recordnya dan sebagainya. Jangan sampai kejadian yang terjadi di Lampung Timur ini terjadi. Dan kita akan terus mengupayakan sampai sejauh mana regulasi termasuk juga pengawasan pada tindakan-tindakan hukum. Jangan sampai ada orang yang sudah diponis tapi ternyata bisa menjadi kembali predator seksual yang menimpa anak-anak kita. Kapan pemanggilan itu akan dilakukan, Kang Maman? Kenapa? Kapan pemanggilan itu akan dilakukan? Kita akan manggil menteri secepatnya. Minggu depan kita sudah bisa ketemu menterinya, lalu kita akan ngecek sebenarnya, karena kasusnya bukan hanya terjadi di Lampung Timur. Saya mendapat informasi tadi sebelum live dengan TV One ini, ada kasus juga trafficking anak ini di Subang dan lain sebagainya. Oke. Saya ingin ke Panahar. Panahar, apakah kemudian sanksi yang diberikan hanya akan berhenti di DA ini saja, atau memang ada pihak-pihak yang bisa dimintai pertanggungjawaban? Jadi gini, secara sistem kami memang sedang memperbaiki tentang sistem layanan ya, apalagi kementerian kami ini telah diberikan mandat baru terkait dengan penyediaan layanan. Nah, ini kemudian dipertegas dengan munculnya peraturan Menteri nomor 4 tahun 2018, di mana P2TP2A itu sebetulnya permennya sudah dicabut. Jadi dengan menggunakan Permen nomor 5 tahun 2010 dan Permen nomor 6 tahun 2015, itu di Permen nomor 4 tahun 2018 itu sudah dicabut. Nah, pencabutan ini adalah menyesuaikan tadi dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014, di mana perangkat daerah itu diatur, lalu kemudian sistemnya kita sesuaikan, lalu kemudian ke depan kita berharap kalau
sistem layanannya sudah tertata, lalu kemudian semua terstandar, maka kita akan pastikan bahwa hal-hal seperti ini bisa diminimalisir. Nah, sebetulnya kalau hal ini terjadi, sebetulnya ini nggak boleh juga, karena mereka sekali bekerja di layanan perlindungan anak itu sudah taken kontrak untuk melaksanakan kode etik, melaksanakan pedoman. Jadi ketika itu kalau memang nanti pihak penyidik menegaskan bahwa ini benar, maka dia tidak mengelak lagi bahwa hukum. Pak Nahar, ini kan kalau kita lihat bahwa pelakunya adalah salah satu anggota dari P2TP2A begitu kan, ini kemudian diberhentikan. Nah, lantas apakah dengan diberhentikannya ini akan ada penjaminan terhadap hak anak ini sendiri, terhadap kerugian secara moral dan juga mungkin ada sedikit kerugian material di situ? Siapa yang akan menanggung itu semua? Apakah nanti di sini kementerian akan membantu menanggung melindungi hak anak yang mendapatkan pelecehan seksual tadi dan juga ada mungkin pemberian restitusi? Kalau kami, Bu Teresia ada ya, lalu kemudian nanti dengan Kepala Dinas Provinsi Lampung akan memastikan bahwa kami tetap konsisten. Jadi daerah, kabupaten, kota, lalu kemudian provinsi dan pusat itu akan konsisten untuk menjaga perlindungan anak ini bisa diberikan kepada anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus, sehingga kepada NV ini juga tetap apapun yang terjadi kita harus memberikan pendampingan dan perlindungan. Oke, Bu Teresia, apakah kemudian dengan adanya kasus ini akan ada evaluasi perombakan susunan anggota P2TP2A di Lampung Timur atau seperti apa? Baik Pak, terima kasih. Jadi kami pemerintah Provinsi Lampung khususnya melalui Dinas PPPA Provinsi, kita sudah menyarankan supaya terlapor DA belum terbukti ya Pak, karena Polda juga sedang berproses, jadi dapat menonaktifkan sementara si DA sambil menunggu proses hukum berjalan. Dan kemudian untuk menjamin perlindungan anak tersebut, kami pemerintah provinsi mempunyai rumah aman yang bisa menjamin dari sisi asesmen psikologis oleh psikologis klinis yang ada di UPTD PPA Provinsi Lampung. Perlu kami informasikan bahwa di Provinsi Lampung sudah terbentuk semua UPTD Dinas PPPA untuk melayani kasus-kasus seperti ini dan segera menyiapkan rumah aman di masing-masing kabupaten. UPTD perintah Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan minimal selambatnya Maret 2020 harus terbentuk. Alhamdulillah di Provinsi Lampung 15 kabupaten kota sudah terbentuk UPTD Perlindungan Perempuan Anak yang fungsinya nanti sama dengan P2TP2A, merupakan struktur organisasi UPD struktural. Baik, Bu Teresia terakhir, begini Bu Teresia, ini kan anak ini pada saat itu katakanlah mendapatkan pendampingan begitu ya dalam proses hukumnya begitu ketika ia menjadi korban pelecehan seksual di kasus yang pertama, kemudian ternyata ia menjadi korban pelecehan seksual selanjutnya oleh orang yang seharusnya tidak melakukan hal-hal tersebut begitu Bu. Nah ini kan akan ada beban psikologis terhadap si NF ini. Bagaimana kalau seandainya NF ini sudah trauma dan tidak mau lagi mendapatkan bantuan psikologis, akankah dilakukan jemput bola terhadap NF Bu? Kita akan jemput bola. Besok akan datang ke Polda untuk membuat BAP dan kami akan mendampingi. Ya, kami ada psikologis klinis, kemudian ada pendamping hukum, advokat. Nah, kami harapkan korban akan berada di rumah aman di Provinsi Lampung. Baik. Terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung bersama kami dalam Kabar Petang. Kita harapkan kasus ini tak terulang kembali dan bisa menjadi evaluasi bersama agar kemudian ini bisa ada jalan keluar yang membahagiakan untuk kita semua. Terima kasih untuk Bapak Ibu sudah bergabung di Kabar Petang. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.